warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Aprilia. Saya siswi kelas 12 SMK Negeri 4 Konawe Selatan yang bertempatan di Lambodijaya, Kecamatan Lalembulu, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai tugas praktikum akuntansi, perusahaan dagang dan manufaktur, saya akan menjelaskan worksheet atau neraca lajur pada PT Jaya Tama per 31 Desember. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Oke, sekarang kita sudah masuk di neraca lajur, yang dimana di dalamnya terdapat trial balance, adjustment trial balance, income statement, dan balance. Di masing-masing kolomnya terdapat debit dan kredit ke teman-teman. Kemudian kita akan memindahkan saldo dari neraca saldo ke dalam neraca lajur. Sebelumnya saya sudah menyiapkan datanya di neraca saldo ya teman-teman. Lalu kita copy seperti ini sampai di outer expand. Setelah itu kita paste ke dalam neraca lajur. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan menjumlah saldo yang ada di debit terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sum. Kita akan menjumlah dari atas ya teman-teman. Untuk di bagian kredit juga kita akan menggunakan rumus sum ya teman-teman. Sama seperti tadi kita menjumlahkan di debit. Nah, setelah seperti ini, maka hasilnya akan sama di bagian debit dan juga kredit. Setelah mengisi trial balance, selanjutnya kita akan masuk ke dalam adjustment. Sebelumnya saya di sini sudah menyiapkan jurnal penyesuaian untuk diisi ke dalam adjustment. Nah, ini dia jurnal penyesuaiannya. Kita akan copy dan kita akan isi ke dalam adjustment. Kita mengisinya sesuai dengan tempatnya teman-teman. Kalau yang di debit kita isi di debit, dan yang di kredit kita isi juga di kredit. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat di bagian ini.
Setelah nama akun terisi dengan saldo-saldo tersebut, maka kita akan menjumlahkan dari atas sampai ke bawah menggunakan rumus sum. Kita akan menjumlah di bagian debit terlebih dahulu. Kemudian kita akan menjumlah juga di bagian kredit menggunakan rumus sum. Kita lakukan seperti tadi, kita tarik dari atas lalu sampai di bawah, setelah itu kita enter. Dan ini hasilnya akan sama. Untuk jurnal penyesuaian akan sama seperti jumlah di adjustment. Setelah itu kita akan masuk ke dalam adjustment trial balance. Kemudian kita akan mengisi adjusted trial balance, yang dimana kita akan menjumlahkan trial balance dan adjustment. Jika sisi kredit dan sisi kredit maka akan ditambah. Jika sisi debit dan sisi kredit maka akan mengurang. Nah, di sini kita mulai dari cash in bank. Cash in bank ada di debit. Setelah itu di adjustment ada di debit juga, maka kita akan tambah menggunakan rumus sum. Ini hasilnya. Di trial balance saldonya itu 10 juta. Nah, di adjustment tidak ada saldonya, maka kita akan pindahkan ke adjustment di sebelah debit juga. Ini juga kita tambah ya teman-teman, karena isinya ada di kredit dan juga di kredit. Maka kita akan simpan di adjusted trial balance di sisi kredit juga. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Jika debit ketemu dengan debit maka akan ditambah, kredit bertemu kredit maka akan ditambah, jika debit bertemu kredit akan dikurang, dan kredit ketemu debit akan dikurang juga. Nah, seperti ini kalian juga bisa lihat sendiri. Jadi di bagian ini saya akan percepat ya. Nah, setelah semuanya terisi dengan saldo maka kita akan menjumlahkan. Untuk di sisi debit dulu ya, dengan menggunakan rumus sum. Untuk di sisi kreditnya juga sama ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya sama ya teman-teman di sisi debit dan juga kredit. Setelah itu kita akan masuk ke dalam income statement dan juga balance. Nah, untuk di bagian balance ini
Kita hanya akan mengambil dari kode 1 sampai kode 3. Kemudian untuk income statement kita akan ambil dari kode 4 sampai kode 9 ya. Untuk mengisi income statement dan balance kita akan mengambil nominal dari adjusted real balance ya. Kita ambil dari kode 4 untuk kita isi di income statement. Kita ambil dari kode 4. Jika sisi di kredit, maka kita akan pindahkan juga di kredit ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan percepat di bagian ini. Setelah terisi semua seperti ini, maka kita akan jumlahkan. Nah, seperti ini. Untuk di bagian kreditnya juga sama ya, kita akan jumlahkan seperti ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Karena di sisi debit dan juga di sisi kredit memiliki selisih, maka kita akan simpan selisihnya itu di sisi debit. Karena di debit nominalnya lebih kecil daripada yang di kredit. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengisi untuk balance, kita isi dari cash in bank, kita simpan di debit. Nah, seperti ini. Dan seterusnya sampai kode 3. Nah, seperti ini ya. Debit ketemu debit maka akan ditambah. Nah, hasilnya itu kita simpan di debit juga, di balance. Kayak gini ya. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan percepat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita isi sampai kode 3. Setelah semuanya selesai, maka kita akan jumlah. Untuk di sisi debit dulu ya teman-teman. Kita akan jumlah. Untuk di sisi kredit juga kita akan jumlah seperti itu ya teman-teman. Nah, ini hasilnya.
Di sini juga ada selisih ya ternyata. Nah, selisihnya itu kita simpan di sisi kredit karena di kredit lebih kecil daripada di sisi debit. Nah, di sini kita akan jumlahkan lagi di sisi debit dengan selisih dari kredit tadi. Nah, ini hasilnya sama ya teman-teman. Jadi balance. Untuk yang di balance juga di sisi kreditnya kita jumlah seperti yang ada di debit ya teman-teman. Dan hasilnya itu 4 miliar. Nah, balance juga. Nah, ini sudah terisi semua ya teman-teman neraca lajurnya.